semangat dan jangan lupa jaga kesehatannya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan masuk ke materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sebelum masuk ke materi, marilah anak-anak ibu mengamati lingkungan sekitar seperti flora, fauna, dan alam benda, sehingga anak-anak ibu mengerti apa yang dimaksud dengan menggambar flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi dan silahkan simak slide berikut ini. Nah, kita akan masuk ke materi tentang menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun yang harus kita capai yang pertama di 3.1 yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sedangkan di 4.1-nya menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep seni dan konsep menggambar. Yang kedua, cabang-cabang seni rupa. Yang ketiga, unsur, prinsip, teknik menggambar. Dan yang terakhir yaitu prosedur menggambar. Sedangkan di dalam 4.1 yaitu peserta didik mampu membuat gambar yaitu flora, fauna, dan alam benda. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan materinya. Yang pertama, konsep seni. Seni itu adalah keindahan, merupakan ekspresi ruh dan budaya manusia yang mengandung keindahan. Antara konsep seni dan konsep menggambar itu berbeda. Nah, yang dikatakan dengan konsep menggambar adalah bentuk karya seni rupa yang menggunakan sejumlah alat untuk menandai media dua dimensi dengan mencoret, menggores, menoreh pada bidang datar dengan menggunakan alat-alatnya. Dalam mempelajari seni rupa memiliki 3 cabang. Yang pertama yaitu seni murni. Nah, adapun bagian dari seni murni ini yang pertama ada lukis, patung, grafis, instalasi, dan keramik. Berbeda dengan seni rupa terapan. Seni rupa terapan itu contohnya ada kriya tekstil, kriya kayu, kriya keramik, kriya anyaman, kriya logam, dan besi. Sedangkan yang untuk seni desainnya yang pertama ada desain arsitektur, desain grafis, industri, interior dan eksterior, dan desain busana. Untuk ketiga cabang-cabang seni rupa ini sangat mudah sekali kita jumpai dalam lingkungan sekitar kita. Secara garis besar, benda dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, bentuk geometris dan non-geometris. Yang dikatakan dengan bentuk geometris adalah bentuk yang beraturan. Nah, yang bentuk beraturan itu apa? Bentuknya yang bisa kita ukur. Contohnya seperti ada kubus, bola, silinder, kerucut, dan piramida. Sedangkan kalau yang untuk non-geometris, dia tidak bisa kita ukur dan tidak beraturan bentuknya. Contohnya seperti gitar, sayur, daun, dan batu. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur seni rupa. Nah, untuk unsur-unsur seni rupa ini memiliki 7 unsur. Yang pertama ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Unsur yang pertama adalah titik. Titik merupakan unsur seni rupa yang paling sederhana. Setelah adanya titik, terwujudlah sebuah garis. Garis ini merupakan gabungan dari beberapa titik.
Contoh-contoh dari garis ada garis lurus, garis lengkung, dan garis patah-patah. Yang ketiga ada bidang. Bidang ini apa? Bidang ini terjadi karena gabungan dari beberapa garis. Bidang ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada geometris dan non-geometris. Setelah ada bidang, terwujudlah sebuah bentuk. Bentuk adalah gabungan dari beberapa bidang. Bentuk ini memiliki dua bagian. Yang pertama ada geometris dan non-geometris. Yang dikatakan dengan bentuk geometris adalah bentuk yang beraturan. Sedangkan kalau untuk bentuk non-geometris adalah bentuk yang tidak beraturan. Yang kelima ada warna. Yang pertama ada warna primer, yaitu yang tidak dihasilkan karena percampuran warna. Contohnya merah, kuning, dan biru. Sedangkan yang kedua warna sekunder, yaitu dihasilkan karena percampuran antara primer. Contohnya orange, hijau, dan ungu. Nah, yang ketiga warna tersier, yaitu dihasilkan karena percampuran warna sekunder. Contohnya ada coklat dan hitam. Unsur yang keenam adalah tekstur. Tekstur yaitu nilai raba suatu benda. Tekstur dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada tekstur nyata dan yang kedua ada tekstur semu. Lanjut dengan unsur yang ketujuh yaitu gelap terang. Yang dikatakan dengan gelap terang adalah karya seni rupa dua dimensi dapat berfungsi untuk memberikan kesan tiga dimensi. Selanjutnya kita masuk ke prinsip-prinsip seni rupa. Yang pertama ada kesatuan. Yang dikatakan dengan kesatuan adalah unsur dalam sebuah karya seni rupa yang saling bertautan dan tidak berdiri sendiri. Yang kedua ada keseimbangan, adalah kesamaan bobot dari unsur-unsur sebuah karya. Unsur yang ketiga yaitu irama. Irama adalah penyusunan unsur-unsur yang ada atau pengulangan dari unsur-unsur yang diatur. Sedangkan yang keempat yaitu keselarasan. Keselarasan adalah menyatukan unsur-unsur seni rupa yang berbeda baik bentuk maupun warna. Di dalam menggambar, kita membutuhkan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik linear. Teknik linear adalah menggambar objek dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan baik garis lengkung maupun lurus. Yang kedua ada blok. Blok yaitu menutupi objek gambar dengan hanya satu warna. Teknik yang ketiga adalah teknik arsir. Yang dikatakan dengan teknik arsir merupakan menggambar dengan garis-garis sejajar menentukan gelap terang objek. Yang keempat, teknik dusel. Teknik dusel itu menggambar dengan menggunakan pensil yang digoreskan dalam posisi miring. Yang kelima ada teknik pointillis. Teknik pointillis itu adalah dengan menggunakan titik-titikan pada objek gambar. Kita lanjut dengan teknik yang keenam, yaitu teknik akuarel. Adalah menggambar dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Sedangkan yang ketujuh yaitu teknik plakat. Teknik plakat ini kebalikan dari teknik akuarel. Kalau seandainya teknik akuarel dengan sapuan yang tipis, nah di teknik plakat kita menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tebal. Di dalam menggambar kita harus mengikuti prosedur. Nah, prosedur dalam menggambar yang pertama ada pengamatan. Yang dikatakan dengan pengamatan yaitu mengenali objek gambar. Yang kedua ada sketsa. Sketsa adalah memindahkan hasil pengamatan ke atas bidang gambar secara tipis. Yang ketiga, menentukan gelap terang. Yang keempat, menentukan teknik. Teknik apa yang kita gunakan dalam proses pewarnaan kita. Yang kelima ada sentuhan akhir.
Materi selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan menggambar. Tanpa adanya alat dan bahan menggambar ini, sebuah gambar tidak akan terwujud. Contoh dari alat ini ada penggaris, ada pensil, pewarna, roll, kuas, dan penghapus. Sedangkan untuk bahannya kita membutuhkan buku gambar. Sekarang kita masuk ke tugas pertama. Tugasnya adalah silahkan kerjakan kuis tebak kata di samping. Carilah 10 kata yang berhubungan dengan materi menggambar flora, fauna, dan alam benda. Dan di dalam tabel tersebut sudah ada salah satu contoh agar Ananda semuanya tidak ragu lagi. Selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah dan jaga kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.